BTTH Kaisar Api, episode 121. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saling menyerang, Sujin mendengus dingin, lalu ki pertempuran guntur berwarna putih keperakan berkelebat di sekujur tubuhnya. Karena waspada, Sujin langsung menekan kekuatan domain itu kembali ke tubuhnya dan beralih ke ki pertempuran gunturnya sendiri. Di bawah berkah Arai Leiyu, kekuatan Lei Doki tidak boleh diremehkan. Sabu-sabu, saat berikutnya, Sujin bergerak. Sujin dikelilingi oleh kekuatan guntur, sosoknya bergerak tiba-tiba, dan dia langsung muncul di depan wajah hantu berwajah seribu. Bum bum bum, tangan kanannya mengepal dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah wajah meringis di depannya. Di atas kepalan tangan tua itu, terdapat kekuatan guntur berwarna putih keperakan yang amat menyilaukan, baru saja mengenai seringai. Seringai itu bagaikan permen kapas, penyok dalam. Saat berikutnya, perasaan lemah perlahan datang dari atas lengan. Apa ini? Dia segera menarik tangannya, lalu Sujin meninggalkan tempat di mana ribuan wajah hantu itu berada, dan tiba di tengah udara Thunderfield Arai. Susu, seringai yang tak terhitung jumlahnya memancarkan penghinaan. Benda ini aneh. Sekarang ada ribuan hantu berwajah seribu ini, dan aku tidak tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Tidak ada cara untuk memberikan pukulan fatal, kata Sujin perlahan. Terlebih lagi, serangan Sujin barusan juga diketahui secara samar-samar. Tampaknya betapapun dahsyatnya kekuatan serangannya, serangan itu sepertinya mengenai sepotong marshmallow. Melihat seringai yang Don tidak pukul sendiri, sudah ada jejak samar kekuatan guntur berwarna putih perak di atas seringai ki hitam. Seringai ini benar-benar dapat melahap kekuatan gunturku. Sujin terkejut. Sujin, meskipun aku tidak berniat membunuhmu, jika kau hanya punya kekuatan ini, aku khawatir kau akan jatuh di sini hari ini. Sambil meringis, ia berkata perlahan. Jangan lupa kau masih berada di dalam formasi medan petirku saat ini, Sujin mendengus dingin. Meskipun formasi ladang ranjau ini telah banyak mengekangku, tapi tanpa penindasan ladang itu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kata Grimace mengejek. Kalau begitu, matilah. Sujin hanya tahu bahwa hantu berwajah seribu itu tidak berbohong, karena sejak hantu berusia 1000 tahun itu tercatat, tidak ada seorang pun yang bisa dibunuh. Leilai, tepat di atas formasi medan petir, Sujin berbicara perlahan, dan suara agung yang tak tertandingi langsung menembus seluruh formasi medan petir. Bersamaan dengan suara Sujin, barisan medan guntur yang tenang tiba-tiba menjadi riuh di mana-mana, dan sorotan guntur yang menyilaukan muncul entah dari mana, lalu naik ke langit dan berkumpul menuju Zuyan. Tersedak, semakin banyak sinar petir berkumpul tepat di sekitar Sujin, membuat Sujin tampak seperti dewa petir yang dikelilingi petir, dan aura yang mendominasi muncul. Kekuatan guntur sungguh mendominasi. Ribuan seringai terucap bersamaan, dan sesaat kemudian, seringai itu perlahan menyatu. Rupanya, dari pancaran guntur yang menyilaukan di samping Sujin, aku merasakan sedikit bahaya. Di dalam Leiyu Arai, akulah masternya. Sujin berbicara perlahan, semangat juang yang penuh kebanggaan muncul di matanya, dan kemudian keagungan yang penuh tanda tanya bergema di seluruh Leiyu Arai. Susu, hantu berusia 1000 tahun itu juga mendapati bahwa bara bambu itu tidak mudah untuk diutak-atik, dan tepat di atas ribuan wajah hantu itu, lingkaran energi hitam aneh terus bermunculan, perlahan-lahan melindungi wajah-wajah hantu itu. Hampir sampai, Sujin melihat banyak sinar petir yang menyilaukan muncul di dalam formasi medan petir, dan segera berhenti memanggil, lalu menatap hantu berwajah seribu yang tak jauh darinya. Karena kau tidak tahu tubuhmu yang mana, lebih baik hancurkan semuanya, kata Sujin perlahan. Semuanya hancur. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu mampu. Senyum muram muncul di wajahnya. Arai Leiyu, hantu kota Wulei. Teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Sujin. Sabu-sabu, raungan itu membuat sinar petir yang menyilaukan di sekitar Sujin menjadi semakin ganas, dan semburan kekuatan penghancur yang mendominasi terus bermunculan, dan momentumnya hampir menyamai energi hantu di atas wajah hantu itu. Zen, atas perintah Du, sinar petir yang menyilaukan di samping Sujin, bagaikan seorang prajurit yang menerima perintah, menyambar wajah 1000 hantu dan kabut hitam yang terbelah. Tepat sekali, hantu berwajah 1000 mendengus dingin, langsung melambaikan tangan dan mengendalikan seringai di sekitarnya, lalu menyambut sinar petir yang menyilaukan. Dor, dor, dor. Sinar guntur yang mengerikan dan seringai yang dibentuk oleh ribuan ki hitam aneh tiba-tiba bertabrakan. Kemudian,
sinar petir itu meledak dengan kekuatan yang sangat mendominasi, dan wajah hantu itu meledak dengan energi hantu yang mengerikan. Setelah kedua kekuatan itu saling berhadapan, mereka langsung meleleh dan menghilang ke dalam formasi medan petir. Hanya saja Zhu Jin tidak menyadari bahwa setelah sinar petir dan seringai mencair, jejak energi hitam masih tersisa di setiap seringai, tetapi terlalu kecil untuk disadari Zhu Jin. Bum bum bum, fluktuasi mengerikan terus muncul dalam formasi medan guntur, membuat ruang yang diciptakan oleh formasi ini agak tidak stabil, dan bisa runtuh kapan saja. Di kota, Zhu Jin segera menundukkan matanya dan berteriak, "Sisi!" Suara Zhu Jin baru saja jatuh, dan di dalam Thunder Field Array, sinar-sinar guntur yang menyilaukan berkumpul dari segala arah, lalu langsung bertemu dengan seringai siulan itu. Serangan 1000 wajah. Ribuan seringai telah dikonsumsi Zhu Jin tadi, dan hanya tersisa beberapa ratus. Bersamaan dengan gemuruh ratusan wajah meringis, pada saat ini sudah ada angin suram di formasi medan guntur, yang tampak agak aneh. Bum bum bum, sinar petir yang menyilaukan menghantam wajah meringis dengan aura yang tak tertandingi, lalu keduanya langsung melebur, menghilang di dalam Thunder Field Array tanpa fluktuasi apapun. Udara hitam perlahan mengembun menjadi satu. Bajingan, bagaimana mungkin? Zhu Jin selalu mengawasi pertempuran di langit, dan jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan berhenti. Tetapi setiap kali sinar petir menyerang, Zhu Jin tampaknya menemukan bahwa meskipun seringainya telah menghilang, sinar petir yang terkondensasi dalam susunan medan petirnya juga menghilang. Dengan cara ini, segala sesuatunya naik turun. Zhu Jin memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Langkah terakhir, Zhu Jin melirik Sefu di bawah melalui formasi Leiyu, dan mendapati bahwa saat ini, Nudong dan kelompoknya telah dikalahkan, hanya Nudong yang masih berjuang untuk bertahan. Namun, melihat situasi ini, jelas itu tidak akan bertahan lama. Waktunya pergi. Puluhan wajah hantu yang tersisa dari hantu berwajah 1000 langsung menyatu, dan kemudian jejak energi hitam yang meleleh juga menyatu ke dalam tubuhnya. Semua ki hitam kembali dan langsung menyatu, lalu berubah menjadi sosok yang dikelilingi ki hitam. Di atas sosok itu, kekuatan hidup dan mati muncul, dan kekuatan Zhu Jin hanya lebih kuat daripada lemah. Telapak Wu Lei Zentian, aura di dalam tubuh melonjak hingga batasnya, kekuatan hidup dan mati yang nyata muncul, dan gemuruh mengguncang langit. Lalu ada kilatan kekuatan guntur di pupil Zhu Jin, dan napas kematian tiba-tiba muncul. Di telapak tangan itu, muncul cahaya putih keperakan yang sangat menyilaukan. Meskipun telapak tangan itu hanya terbungkus, tak seorang pun berani meremehkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bang bang bang, ruang di sekitar Zhu Jin langsung runtuh. Itu sebenarnya adalah jurus bertarung tingkat suci. Secercah keterkejutan muncul pada sosok hantu berwajah 1000 itu, lalu tanpa ragu lagi, sosok itu tiba-tiba berteriak, dan lingkaran energi hitam menyebar dengan panik ke arah kakinya. Saat berikutnya, dengan munculnya energi hantu ini, ruang yang diselimuti oleh Thunder Field Array hancur. Thunder Field Array langsung hancur. Hantu berwajah 1000, lakukan gerakan, teriak Zhu Jin dengan marah, sama sekali tidak terkejut bahwa hantu berwajah 1000 ini telah menghancurkan formasi ladang ranjau miliknya. Karena Zhu Jin tahu bahwa kekuatan dan identitas hantu berwajah 1000 ini sangat misterius, dan dapat dianggap sebagai orang yang aneh dan misterius di dunia hantu. Terlalu terkejut, namun, Zhu Jin dapat merasakan bahwa pada saat ini, sosok hantu berwajah 1000 menyebar ke udara hitam, dan kekuatan besar muncul dalam sekejap, dan domain guntur pecah dalam sekejap, dan saya melihat sinar yang sangat terang di langit, kekuatan dan udara hitam. Fluktuasi seperti itu, kemampuan bertarung tingkat suci. Di bawah gurun, Nadong tiba-tiba minum, lalu menghirup udara dingin dalam-dalam, dan rasa takut muncul secara spontan. Kekuatan keterampilan bertarung tingkat abadi, jika tidak ada pertahanan, saya khawatir satu pukulan sudah cukup untuk membunuh. Keterampilan bertarung tingkat suci ini bahkan lebih mengerikan. Ini telah melampaui kategori peringkat abadi dan ini merupakan jurus pembunuh besar dalam arti sebenarnya. Karena keterampilan bertarung tingkat suci semacam ini terlalu langka, Nudong tidak mengetahui kekuatan spesifiknya, tetapi satu hal yang pasti, begitu keterampilan bertarung tingkat suci ditunjukkan, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Bajingan sialan, apa-apaan klan jiwa ini? Teriak Nudong dengan marah, dengan paksa menekan amarah di hatinya, napasnya membumbung tinggi, siap untuk menyingkirkan Sefu. Nudong, kau membocorkan rahasia mengejutkan keluarga Medusaku, dan kau berkolusi dengan dunia hantu dan keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, aku khawatir kau akan terhindar dari hukuman mati, sedangkan untuk hentikan perlawanan, beberapa bawahan yang mengikuti Nudong telah ditangkap oleh 8 pemimpin.
Lagi pula, para pemimpin 9 suku Medusa tidak boleh diremehkan. Trennya sudah hilang. Aku tahu seharusnya aku tidak mendengarkan kata-kata orang dari dunia hantu ini. Nudong menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara sedih. Kembalilah. Detik berikutnya, tepat ketika Sefu hendak menangkap Nudong, dua energi yang sangat mengerikan tiba-tiba mengamuk di langit, dan rasa gelisah muncul di hati semua orang. Sudah lama sejak terakhir kali aku melakukan yang terbaik. Sujin perlahan mengangkat telapak tangannya, cahaya putih keperakan muncul di telapak tangannya, lalu aura kuno dari masa lalu muncul di telapak tangan. Kekuatan macam apa ini? Hantu berwajah 1000 di sisi lain, yang baru saja menghancurkan formasi medan petir Sujin dan hendak melarikan diri, menyadari kemampuan bertarung Sujin yang mengerikan, dan langsung ragu-ragu. Keterampilan bertarung yang suci, itu harus dianggap sebagai informasi yang bagus. Aku ingin mencoba dan melihat seberapa kuat kemampuan bertarung tingkat suci ini. Ketika saatnya tiba, aku akan kembali ke alam hantu dan menjual informasi ini kepada para hantu yang ingin menyerang Xuan Santian. Aku khawatir aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Qian Mian, di atas sosok gelap nan hantu itu, ki hitam pekat terus-menerus muncul, menggeliat di tubuhnya, seperti ki hantu yang sangat suram. Hantu berwajah 1000 ini benar-benar sombong, atau apakah dia punya kredibilitas? Sujin ragu sejenak, lalu menyingkirkan kekhawatirannya. Karena Sujin memiliki kepercayaan diri, dia pasti dapat memberikan kerusakan besar pada hantu berusia 1000 tahun ini dengan keterampilan bertarung sucinya. Energi hantu, datang. Sebuah suara suram bergema di langit. Bum bum bum, atas perintah hantu 1000 wajah, jejak energi hitam murni di wajah hantu yang telah dikonsumsi oleh Thunderfield Arai tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kemudian, ia muncul tepat di hadapan hantu berwajah 1000 dan dengan cepat mengembun, dan wujud itu langsung menyatu menjadi manik hitam yang sangat bulat. Di atas manik itu, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba terpancar. Skill bertarung tingkat suci, guntur jatuh ke langit. Raungan marah menggema di langit. Dengan teriakan keras, di atas langit, langit berubah drastis, berubah dalam sekejap, dan awan petir tiba-tiba muncul di atas kepala Sujin. Warna awan petir itu cukup aneh. Warnanya mendekati putih keperakan, tetapi guntur yang muncul dari awan petir itu hitam pekat. Tetapi awan petir berwarna putih perak inilah yang membuat 1000 hantu berwajah merasa gelisah. Bangun! Begitu suara itu jatuh, Sujin mengangkat telapak tangan yang terbungkus kekuatan misterius berwarna putih keperakan tinggi di atas kepalanya. Sabu! Kilatan petir tiba-tiba menyambar, lalu menghantam langsung ke padang pasir di tanah. Bum bum bum! Seketika, sebuah lubang raksasa dengan kedalaman beberapa ratus meter muncul dari udara tipis. Sial, petir ini tidak setingkat dengan susunan medan petir tadi. Aku jadi takut. Jurus bertarung tingkat suci ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika aku diberi kekuatan yang cukup, aku akan ditinggalkan di sini hari ini. Hantu berwajah 1000 itu menatap Sujin yang tampak aneh di depannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, ada sesuatu yang diketahui oleh wajah hantu itu bahwa kekuatan jurus bertarung tingkat suci ini tidak boleh diremehkan. Lei Ju, teriak Sujin lantang, lalu awan petir di atas kepalanya tiba-tiba muncul, guntur hitam yang sangat terang, lalu langsung bersiul ke arah telapak tangan Sujin dengan aura penghancur langit dan bumi. Sabu, guntur hitam baru saja disuntikkan ke telapak tangan Sujin, dan cahaya putih keperakan asli di telapak tangan Sujin langsung diwarnai dengan jejak kekuatan hitam. Tidak cukup, Sujin berteriak keras, dan kemudian semakin banyak guntur hitam terus mengalir ke telapak tangannya. Kekuatan hidup dan mati hitam dan putih, kekuatan guntur yang mendominasi. Jika kemampuan bertarung tingkat suci Sujin ini tidak didukung oleh pertahanan yang baik, aku khawatir itu bisa membunuhku dalam sekejap, gumam hantu berwajah 1000. Blop, sesaat kemudian, hantu berwajah 1000 juga merasakan ketakutan dari fluktuasi hitam putih yang mengerikan di telapak tangan Sujin, dan langsung tidak ragu lagi. Ia membuka mulutnya dan menelan manik-manik hitam yang tergantung di depannya. Tepat saat manik-manik hitam itu ditelan, kabut hitam tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Dalam waktu singkat, jangkauan puluhan meter muncul. Kemanapun kabut hitam pergi, ruang angkasa akan ditelannya. Susu, kemampuan bertarung tingkat Saint memang pantas. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini, kalau tidak, kekuatan ini akan mengancamku. Hantu berwajah 1000 mendengus dingin. 5 duri penusuk jiwa, senyum aneh tiba-tiba muncul dari kabut hitam, lalu, di dalam kabut hitam itu, 5 rantai gelap meledak. Tersedak, di atas rantai itu, ada energi hitam mengerikan bercampur dengan langit, dan ujung pedang itu merupakan senjata terbaik untuk membunuh.
maju. Di tengah kabut hitam, aura hantu yang mengerikan melekat pada rantai, lalu kecepatannya meledak, menyerang bara bambu yang terus-menerus menyerap kekuatan guntur. Duri penusuk jiwa ini memiliki asal yang sama dengan duri yang menyerang Zujin tadi, tetapi sebelumnya ada 3 jiwa, tetapi sekarang menjadi 5 jiwa. Kelima rantai itu terus berubah, bergegas menuju hantu aneh itu. Keterampilan bertarung tingkat suci, bukankah duri penusuk jiwamu bisa dibandingkan denganmu? Suara bangga terdengar dari mulut Zujin di bawah awan petir di langit. Hahaha, Zujin, kuakui kemampuan bertarungmu di tingkat suci memang sangat kuat, tapi saat ini kemampuan bertarungmu di tingkat suci masih jauh dari terbentuk dan kekuatanmu belum cukup. Bagaimana mungkin kau bisa melawanku? Hantu berwajah seribu mendengar kata-kata itu, dan tawa muram muncul dari kegelapan yang muncul di balik kabut. Kalau begitu, cobalah. Zujin mendengus dingin, lalu awan petir putih keperakan itu bergerak cepat. Sepertinya ia ingin melawan kelima rantai itu. Hebat, kata hantu berwajah seribu dengan nada meremehkan, karena hantu berwajah seribu tahu bahwa tusukan jiwanya sendiri takkan mampu dilawan oleh beberapa awan petir saja. Bum bum bum, awan petir putih perak yang mengerikan itu langsung menghampiri rantai itu, dan semua petir hitam yang mengerikan itu telah diserap oleh bara api bambu. Saat itu, petir di atas awan petir putih perak itu cukup lemah. Tersedak, rantai dan awan petir itu langsung bersentuhan, lalu rantai itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Sesaat kemudian, di tengah awan petir putih keperakan itu, sebuah rantai gelap tiba-tiba menusuk. Kemudian awan petir putih perak itu langsung tertembus, dan kemudian 5 rantai gelap bergegas menuju Zujin. Bang bang bang, awan petir berwarna putih keperakan itu dipatahkan oleh rantai yang dibawa oleh hantu aneh, lalu lenyap berkeping-keping di angkasa. Seharusnya sudah cukup, Zujin tersenyum perlahan, tetapi di telapak tangannya, aura mengerikan seperti kekuatan zaman kuno tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Melihat hal itu, mata merah dalam kabut hitam itu tiba-tiba membeku. Zujin perlahan menutup matanya. Namun, saat berikutnya, Zujin tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, telapak surgawi. Dengan teriakan yang keras bagaikan suara guruh yang menggelegar, menarik perhatian seluruh orang yang ada di atas langit dan padang pasir. Petir, petir. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan kanan Zujin, satu hitam dan satu putih, 2 kekuatan yang sangat berbeda, melompat mendekat. Bum bum bum. Sesaat kemudian, Zujin tiba-tiba berdiri, dan menepukkan telapak tangannya ke depan dengan keras, aura kuat yang menyapu bersih segala sesuatu di antara langit dan bumi muncul. Anehnya, kali ini energi di telapak tangan Zujin tidak menyatu menjadi cetakan tangan energi dan menyerang kelima rantai tersebut. Sebaliknya, energi hitam dan berdarah mini perlahan-lahan menyelimuti telapak tangan Zujin, lalu sosok Zujin tiba-tiba menghantam kelima rantai tersebut. Bum bum bum, begitu keduanya bertabrakan, percikan api yang dahsyat pun muncul. Apa yang terjadi? Luar angkasa membeku. Sebuah kejutan tiba-tiba datang dari kabut hitam. Karena telapak tangan Zujin bertabrakan dengan 5 rantai saat ini, Hei Wu ingin memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri, tetapi menemukan bahwa ruang di sini telah memadat. Tidak peduli seberapa bergejolaknya Anda tidak bisa bergerak sama sekali. Susu, kekuatan dan rahasia keterampilan bertarung tingkat suci jarang diungkapkan kepadaku, bahkan oleh beberapa hantu sekalipun. Ayo pergi. Kalau tidak, kalau kau jatuh hari ini. Di tengah kabut hitam, mata merah tua itu sedikit serius. Hancurkan untukku, teriaknya keras, lalu kelima rantai hitam yang tadinya berbenturan dengan Zujin, langsung ditindih oleh telapak tangan yang dibalut petir, dan rantai-rantai itu pun hancur berkeping-keping di bawah kekuatan petir yang dahsyat. Akhirnya, rantai-rantai itu berubah menjadi jejak gas hitam dan berubah menjadi kabut hitam. Batuk, batuk, beberapa batuk keras terdengar dari kabut hitam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kabut hantu. Raungan tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Sabu. Bau darah menguar dari mata merah tua di kabut hitam itu, lalu di angkasa, mimpi buruk yang gelap dan suram menyebar, membiarkan angkasa bergetar hebat. Hantu berwajah seribu, kemana kalian lari? Zujin baru saja melancarkan serangan 5 jiwa, dan sesaat kemudian, serangan di tangannya justru semakin kuat, dan kecepatannya meledak menuju kabut hitam. Zujin samar-samar menyadari bahwa hantu berwajah seribu ini tampaknya memiliki tujuan tertentu, dan ada tanda-tanda pelarian saat ini. Susu, Zujin, aku harus bilang kalau kamu sangat kuat, tapi tujuanku sudah tercapai. Sampai jumpa lagi. Tepat setelah tawa aneh itu berakhir, kabut hitam aneh itu tiba-tiba menyebar, menutupi seluruh langit dalam sekejap, bahkan gurun. Ayo pergi. Dengus dingin terdengar dari padang pasir, lalu Nudong yang tadinya auranya lesu,
tiba-tiba terangkat oleh telapak tangan menyeramkan yang dikelilingi hantu. Brengsek, hentikan dia. Melihat ini, Sefu langsung berteriak dengan marah. Susu, lain kali kita bertemu, kuharap kau masih beruntung. Setelah berkata demikian, hantu berwajah 1000 itu berubah menjadi cahaya hitam karena amarahnya dan menghilang di hadapan semua orang. Jangan mengejar pencuri malang. Batuk, batuk, bara bambu di atas langit langsung layu, dan kemudian serangan mengerikan di telapak tangan juga meredup dalam sekejap. Sujin, kamu baik-baik saja. Sefu mengerutkan kening, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Sujin. Hehe, aku baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka harga untuk meluncurkan jurus bertarung tingkat suci secara gegabah akan semahal itu. Sujin terbatuk hebat. Tidak apa-apa, kata Sefu langsung, dan sesaat kemudian dia melirik 8 pemimpin di sebelahnya. Semua orang telah bekerja keras kali ini, semuanya akan kembali ke suku masing-masing dan memperkuat pertahanan mereka. Kata Sefu, Tuan Sefu, 3 orang dari keluarga kerajaan Xuanling telah memasuki kuil. Apakah kita akan bergabung untuk mencari tahu, kata pemimpin pria yang telah berkolusi dengan Nudong. Masalah kuil bukanlah sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Kau seharusnya memikirkan urusanmu sendiri. Sebuah dengusan dingin langsung menggagalkan rencana pria itu. Ayo pergi, seharusnya tidak ada masalah dengan Tuan Sefu di sini, kita harus kembali sesegera mungkin untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling melakukan serangan balik, kata Raja Ular. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mendengar itu, sang pemimpin pun mengangguk, lalu mengerahkan energi dendam dalam tubuhnya dan menyebarkannya. Setelah beberapa tarikan napas, hanya tersisa Sefu, Sujin, dan beberapa bawahan Nudong. Biar ku beritahu, bagaimana mungkin Nudong berkolusi dengan dunia hantu dan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Sefu ringan, tetapi ada keagungan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Aku tidak tahu. Sebuah suara tegas muncul. Gerak. Dengan suara keras, kepala dan tubuh pria itu langsung terpisah. Tembakan itu adalah Snake. Sekarang giliranmu, kata Sefu dingin. Tuan, ampuni nyawamu, kami benar-benar tidak tahu. Beberapa orang di bawah Nudong meratap bersamaan. Gerak. Suara itu terdengar, dan orang-orang itu langsung tewas. Tubuh dan kepala terbagi, dan jiwa terbunuh seketika, dan orang-orang ini hanya akan menjadi tulang belulang saat gurun terkikis. Ini benar-benar kejam, Sujin tak dapat menahan diri untuk berkata. Ini urusan internal Medusa kita. Ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Sefu melirik Sujin di sebelahnya dan bertanya. Hanya lewat saja, kata Sujin santai. Aku tidak percaya, apakah itu yang Ventian maksud? Tanya Sefu. Kamu. Senyum Sujin langsung lenyap begitu saja, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Klan Medusaku bukan giliranmu untuk membantu. Kami tentu akan menyelesaikan masalah kuil. Lebih baik kau kendalikan apimu, kata Sefu dingin. Kita sudah berencana, Yanci harus diselamatkan. Kata Sujin perlahan. Di mana dia? Tanya Sefu dengan heran. Seharusnya itu berada di bagian terdalam istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Apa kamu yakin? Belum. Jika kamu butuh bantuanku, katakan saja. Sefu dan Sujin berbicara perlahan, tetapi kuil Medusa tenggelam ke dalam gurun. Dengan berakhirnya urusan keluarga Medusa, Sefu juga mengganti komandannya untuk sementara. Dengan satu perintah yang tertib, 9 suku utama Medusa kembali ke penampilan semula. Para Avengers yang diperintah oleh Nudong juga memiliki pemimpin baru. Pasukan Nudong telah diusir sepenuhnya. Adapun ular biru putih, fondasinya telah terguncang karena jatuhnya ular roh pendamping, sehingga kekuatannya telah turun ke level Kaisar Petarung Bintang 9 putaran pertama, dan saya khawatir akan sulit untuk ditingkatkan di masa mendatang. Namun, karena ular biru putih itu tidak memiliki kekhawatiran yang mengancam jiwa, Sefu tidak perlu melakukan apapun. Namun, ketika ular biru putih itu mengundurkan diri dari semua posisi dan berkonsentrasi mengajar King Yan, luka di tubuhnya tampaknya perlahan pulih di bawah napas King Yan. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi puncaknya. Kuil keluarga Medusa, di area inti gurun kematian, setelah Qintian dan kelompoknya melarikan diri dari kuil, mereka juga sampai di pusat gurun, yang juga berjarak beberapa kilometer dari kuil. Kapten, apakah kita ingin istirahat dulu? Kurasa luka yang lain agak serius. Di samping Qintian, Yao Xin melirik rekan-rekannya dan berkata pelan. Kita istirahat di sini saja, kata Qintian perlahan. Jelas karena kekuatan Do Emperor-nya sudah di puncak, dia masih sering cedera, apalagi para Do Emperor bintang 8 lainnya. Sabu, Qintian dan kelompoknya yang berjumlah 8 orang perlahan datang ke tanah gurun, lalu langsung duduk, mengabaikan suhu yang mengerikan. Brengsek,
Kekuatan klan Medusa ini sungguh mengerikan. Sesaat kemudian, Suanmo duduk dengan kejam dan berkata, "Kali ini, memang amarah yang menyembunyikan sesuatu, kalau tidak, kita tidak akan begitu malu." Binatang penjaga ular piton menelan warna-warni itu hampir mengalami kecelakaan. Qin perlahan membentuk kursi cahaya Doqi di sebelahnya dan duduk di atasnya. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Kor perlahan. "Tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan." Sesaat kemudian, beberapa orang menunduk dan berkata. Lalu, mendengar kata-kata itu, Yao Xin pun merasa lega, lalu langsung mengelus cincin di tangannya. Sebuah botol giok tanpa pil obat halus muncul, lalu Yao Xin melemparkannya pelan ke arah beberapa orang di sekitarnya. Entah kenapa, sepertinya ada sesuatu di sisi lain kuil Medusa. Qin langsung menelan pil obat itu, lalu napasnya pulih hampir 60%, lalu menatap hamparan gurun di kejauhan. Itu daerah gurun. Konon, itu salah satu dari 3 tempat paling aneh di gurun kematian ini. Meskipun ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, faktor risikonya cukup tinggi. Kata Fan Yu, kecuali Qin, aura yang lain hampir pulih sekitar 50%, jadi wajah mereka juga memiliki aura yang tampak seperti hidup. Beristirahatlah sebentar, lalu ayo pergi. Karena mereka sudah memasuki kuil Medusa, sisanya terserah mereka. Qin merenung perlahan, dan orang-orang yang berbicara tentu saja Xuan Ling. Ketiga raja itu, semua orang bersuara berat, lalu memejamkan mata dan beristirahat, mencoba menyesuaikan diri. "Susu, saudara Qin, kau benar-benar membuat kami terlihat baik." Tak lama kemudian, sebuah suara muram muncul di samping Qin, dan energi hitam aneh seperti orang mati melilit tubuhnya. Aura mengerikan tiba-tiba muncul. "Liu Quan, kau, penguasa 3 sekte Solomon, sungguh tidak kompeten. Kenapa kau tidak pergi dan membunuh Sujin?" Wajah Qin muram. "Tujuan perjalanan kami adalah untuk membunuh Sujin, agar rencana kami selanjutnya dapat terlaksana dengan lebih lancar. Tapi kami tidak tahu di mana Sujin berada, jadi aku di sini untuk bertanya kepada kalian." Liu Quan dan 2 orang kuat Solomon berdiri di sampingnya, lalu perlahan melepaskan tekanan tak terlihat. "Mari kita bicara." Ekspresi Qin sedikit melunak. Bagaimana energi hantu di tubuh Liu Quan bisa begitu kuat, bukan? Yao Xin berdiri di samping Qin, dan secara langsung merasakan energi hantu yang sangat besar di tubuh Liu Quan. Liu Quan menjawab perlahan dan langsung terbang turun menuju gurun tempat Qin berada. Namun, anehnya, kedua pria kuat di samping Liu Quan tidak bergerak sama sekali dan tetap berada di langit. "Kami sudah lama mencari, tapi keberadaan Sujin ini terlalu aneh, jadi..." Liu Quan yang bertubuh pendek dan Qin baru saja bersama, langsung menyadari hal ini. Kata-kata Sujin seharusnya ada di dalam hati klan Medusa, mungkin di sekitar kuil Medusa. Qin mengerutkan kening ketika mendengar ini, jelas tidak mengerti mengapa Liu Quan mengatakan ini. Raja Fudoming mengirimkan barisan yang begitu mengerikan kali ini. "Aku tidak tahu mengapa dia datang ke gurun kematian ini." Liu Quan tersenyum aneh pada Qin. "Liu Quan, apa maksudmu? Seorang Master 3 Sekte Solomon saja pantas berbicara seperti ini kepadaku." Teriakan keras keluar dari mulut Qin. "Sekarang, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat." Liu Quan tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Seketika, telapak tangan gelap yang tersembunyi di balik jubah hitam, dengan cairan hitam seperti air, tiba-tiba menghadap Qin yang berada beberapa meter darinya. "Serang, bajingan!" Pupil mata Qin tiba-tiba mengecil, dan saat itu dia hendak membela Liu Quan, tetapi dia tidak menyangka sebuah pukulan berat akan langsung mengenai tubuhnya yang sudah kaku. Puf-puf, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Qin. "Liu Quan, apa yang kau lakukan?" Di antara segelintir orang, Xuan Wanxin, yang paling lemah, tiba-tiba berteriak, dan aura mengerikan muncul, tepat menghadap Master Sekte 3 Solomon. "Kapten, kau baik-baik saja?" Sebuah suara lembut terdengar, itu adalah inti obat. "Pergi." Raungan keluar dari jubah hitam Liu Quan, lalu menyebar menjadi lingkaran riak hitam, menyerang langsung ke arah Xuan Wanxin yang berkulit gelap. "Pemimpin, kalian duluan." Meskipun Xuan Wanxin adalah yang terlemah di Legiun Pencinta Naga, dalam hal keberanian, tak seorang pun di Legiun Pencinta Naga akan menyerah. "Wanxin, kalau kau bilang begitu, kau akan dianggap orang asing. Pasukan pecinta naga kita sudah lengkap." Di sisi lain, telapak tangan Fan Yu yang lebar menamparkan telapak tangan Xuan Wanxin. "Kalau begitu, ayo bertarung. Kalian bertiga, Solomon, hanya ingin melahap Legiun Pecinta Nagaku, dan aku takut mereka akan membunuh kalian semua." Desak Qin, tetapi aura gelap perlahan menggeliat di dadanya, sangat ganas. "Susu, ayo." Qin,
kekuatan jiwamu di puncak Dodi sungguh luar biasa. Setelah Liu Quan selesai berbicara, ia melepas jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Di balik jubah hitam itu, terdapat seorang anak laki-laki muda yang belum dewasa. Anak laki-laki itu terlihat cukup tampan dan fitur wajahnya memang tepat, tetapi energi hitam muncul di pupil matanya, dan dia tahu itu sangat aneh. Pergi, mereka sudah di akhir permainan. Bunuh mereka, kekuatan jiwa mereka adalah milikmu. Liu Quan membuka mulutnya sedikit. Sabu, begitu Liu Quan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul di langit dan dengan cepat menjauhkan diri dari Qin Tian. Namun, dua sosok kuat, Song Li dan Yang Wei, di samping Liu Quan, meledak menjadi kegelapan yang mengerikan. Ia marah, lalu pergi ke pasukan pencinta naga di tanah, seperti hantu kelaparan yang bergegas mencari makanan. Sabu-sabu, siluet Song Li dan Yang Wei bergerak, berubah menjadi dua aura hitam, siap menyerang orang-orang di atas gurun. Mendengus, suara yang sangat aneh tiba-tiba terdengar dari mereka berdua, lalu udara hitam di sekitar mereka berdua tampak berubah menjadi warna yang sangat transparan, dan rasa krisis terpancar darinya, yang seolah terbagi. Aneh, berdiri beberapa ratus meter dari Legiun Pencinta Naga, Legiun Pencinta Naga juga dapat merasakan krisis. Lindungi kepala, teriak Yao Xin, dan sepertinya dia juga menemukan kengerian orang-orang ini, dan kekuatan jiwa yang besar terus mengalir keluar. Ayo kita tangkap, sosok kecil Liu Quan mengeluarkan suara menghina, seolah-olah dia tidak peduli dengan anggota Legiun Pencinta Naga lainnya. Bagaimanapun, kekuatan Legiun Pencinta Naga saat ini adalah Qin Tian. Meskipun Qin Tian berada di puncak Dodi, ia telah menunjukkan terlalu banyak taktik dalam pertarungan melawan klan Medusa barusan. Kekuatannya saat ini, saya khawatir, hanya cukup untuk menghadapi Dodi Bintang 9. Selain itu, bagi pasukan kecanduan naga saat ini, tidak ada seorang pun di 9 bintang Dodi, jadi Liu Quan tidak takut. Batuk-batuk-batuk, Qin Tian tiba-tiba terbatuk, lalu darahnya tidak dalam keadaan normal, melainkan genangan darah hitam aneh. Apa ini? Qin Tian langsung menangkap genangan darah hitam di tangannya dan menatapnya perlahan dan acak. Qin Tian, aku khawatir sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan beberapa barang yang kau ambil dari Solomon kita hari ini. Liu Quan mengabaikan dua tokoh kuat di sekitarnya dan banyak legiun pecinta naga yang menjaga Qin Tian. Liu Quan, sungguh buang-buang waktu keluarga kerajaan Xuanling memperlakukanmu seperti ini, tapi kau malah uhuk, teriak Qin Tian dengan marah. Orang-orang dari legiun pencinta naga ini hanya memiliki sedikit energi dendam yang tersisa di tubuh mereka setelah pertempuran tadi. Berikan padaku, kata Liu Quan dingin, sama sekali tidak seperti penampilan seorang remaja. Kepala, apakah Anda baik-baik saja? Fan Yu dan beberapa orang mengelilinginya dan perlahan menghadap Qin Tian Dao. Sepertinya ki hitam di dalam tubuh agak aneh. Mungkinkah ki hitam ini adalah ki hantu? Qin Tian terkejut, tetapi ia tetap menggelengkan kepala dan melambaikan tangan kepada beberapa orang. Liu Quan ini benar-benar ahli Dou di bintang 9 tingkat 3. Sedangkan dua lainnya, Song Li, tahap tengah Dou di bintang 8, dan Yang Wei, tahap akhir Dou di bintang 8, ini sangat sulit. Yao Xin berkata pelan, wajahnya sangat serius, jelas dengan kemampuan eksplorasi khusus dari inti obat, dia sudah tahu kekuatan ketiga Solomon. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Yu melangkah maju sedikit, menatap 3 pembangkit tenaga listrik Solomon di depannya. Hanya keras, tapi ingat, hidup itu penting. Qin Tian sedikit menyesuaikan kekuatan tubuhnya, menekannya dengan paksa, lalu membuka mulutnya. Susu, Qin Tian tua, kekuatanmu di puncak Dodi memang pantas. Jika kau orang biasa, aku khawatir kau akan mati. Liu Quan tertawa, dan udara hitam yang mengerikan memenuhi langit, seketika menutup ruang. Liu Quan memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Serangannya barusan sudah cukup untuk membunuh Kaisar Dou bintang 9 peringkat 2 biasa. Jika Qin Tian tidak memiliki cara khusus, dia pasti sudah mati di tempat. Sialan, umpat Qin Tian dalam hati. Sudah terlambat, ayo kita lakukan. Qin Tian juga tahu betapa seriusnya masalah ini. Di ruang tertutup khusus ini, apapun yang terjadi pada dunia luar, dia sama sekali tidak tahu. Jika dia jatuh ke dalamnya, dengan hati Solomon, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mereka yang melewati kelompok mereka tiba-tiba minum. Sabu-sabu, anggota Legiun Pencinta Naga lainnya mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata itu. Kerja sama mereka selama bertahun-tahun telah memberi mereka rasa saling percaya yang cukup. Oleh karena itu, meskipun seluruh Legiun Pecinta Naga yang saat ini dicadangkan tidak memiliki energi dendam yang cukup, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Inilah kekuatan pasukan kartu truf pertama keluarga kerajaan Xuanling. Song Li,
Yang Wei, pegang mereka, Qin Tian serahkan padaku. Kata Liu Quan dingin, pergi. Jika aku menyerap kekuatan jiwa para elit Legiun Pencinta Naga, aku khawatir kekuatanku bisa meningkat pesat. Pikir Song Li dan Yang Wei dalam hati. Bunuh. Aura pembunuh tiba-tiba muncul dari mata Qin Tian. Qin Tian, hari ini, kau harus mati. Setelah Liu Quan selesai berbicara, sosoknya bergerak aneh. Saat berikutnya ia muncul kembali, ia sudah beberapa meter dari Qin Tian. Energi hitam aneh muncul dari tubuhnya, yang sangat gelap. Jika kau ingin membunuh raja ini, apa kau pikir itu terserah padamu? Sebuah penghinaan tiba-tiba muncul dari mulut Qin Tian. Susu, layak menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, dengan semangat seperti itu. Liu Quan sama sekali tidak terkejut, tetapi malah berdiri di hadapan Qin Tian seperti biasa. Meskipun ki bertarungku kurang, dan tubuhku dipenuhi bekas luka, keagungan puncak Kaisar Do bukanlah ancaman bagi kekuatanmu yang hanya berada di peringkat 3. Ekspresi Qin Tian tidak berubah, dan ia dengan paksa menekan jejak telapak tangan yang mencolok di dadanya. Tangan hantu, teriak Liu Quan yang tampak seperti remaja, memimpin, karena Liu Quan pada dasarnya juga orang yang waspada. Meskipun Qin Tian sekarang menjadi harimau dan pinggang diganggu anjing, untuk mencegah cara lain, ia tidak boleh melakukan itu. Susu, begitu Liu Quan selesai berbicara, sebuah lengan besar tiba-tiba terbentuk di sampingnya, tampak seperti seorang remaja. Lengan itu berukuran sekitar puluhan kaki, tetapi di atas lengan itu, muncul udara hitam aneh, bercampur dengan aura menakutkan. Qin Tian, dia belum mati, kata Liu Quan dingin, lalu tangan hantu itu meletus dengan energi hitam mengerikan, dan tiba-tiba melambai ke arah Qin Tian. Tips mengukir serangga, kata Qin Tian dengan tenang dan ekspresi yang tidak pantas. Kemudian Qin Tian dikelilingi oleh warna merah menyala yang sangat panas atau muncul dari udara tipis. Sabu-sabu, tangan hantu hitam dan api merah menyala baru saja bersentuhan, dan gelombang hitam itu tiba-tiba berubah menjadi kabut putih. Apa-apaan ini? Ketika Liu Quan melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit mengecil, karena bahkan dengan kekuatan Do di bintang 9 peringkat ketiganya, ketika menatap api merah yang menyala-nyala, gairah yang membara muncul dari hatinya. Akal sehat pun muncul. Liu Quan, apakah menurutmu raja ini tidak memiliki dukungan? Kekuatanmu yang peringkat 3, hari ini, aku khawatir kau akan tumbang di sini. Qin Tian dikelilingi oleh api merah menyala, dan aura api yang memusnahkan segalanya segera muncul. Qin Tian, kau masih keras kepala setelah mati. Meskipun Liu Quan terkejut, ia tidak menunjukkannya. Pria kuat itu menahan rasa terkejut di hatinya. Karena Liu Quan tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Qin Tian. Jika dia membunuh Qin Tian dan menyerap jiwa puncak Kaisar Do Qin Tian melalui metode khusus, saya khawatir kekuatannya cukup untuk melangkah ke puncak Kaisar Do yang sebenarnya, atau bahkan menambahkan beberapa legioner pecinta naga lainnya untuk menerobos ke puncak yang sebenarnya. Setengah abadi bukanlah ide yang buruk. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu, permainan kucing tangkap ikan ini harus berakhir. Sesaat kemudian, napas Liu Quan berubah, dan sebuah benda halus perlahan muncul di tangannya.